Iya, iya, iya. Call to Bang Juma because he talked to me. They want to come. They talk to him first. Thank you. Sebentar ya, saya ingin kenapa ayat itu tidak dikatakan oleh Allah, hanya perkataan Nabi saja. Kenapa? Ini kalau dilihat dari otoritas kekuasaan atau dari segi penghormatan, seolah-olah ini perkataan manusia sekalipun itu pewahyuan, karena sebentar. Ini mohon maaf, siapa yang mau turun di sini? Ada Bang Juma, saya turunkan satu. Oh, saya saja yang turun lah. Oh, jangan. Yang lain dulu. Gimana ini? Siapa yang turun? Ana turun. Maaf ya, Bang Uco. Oke. Mohon maaf ya. Sorry Uco, nanti ya. Oke, yuk. Belum ya? Belum ya, Bang Uco? Bentar ya. Gimana ini caranya? Turunin dari situ. Bentar biar aku. Mereka sendiri X di kanan atas, Pak Uco. Ini pasukannya sudah datang ya, Bu Josel. Bukan pasukan lah. Beliau yang lebih berkompeten. Mana ada pasukan? Nggak ada pasukan. Beliau yang lebih berkompeten loh, Bang. Gimana dong? Apa? Oke, silakan. Ini berbicara tentang penebusan dosa, Bang Zuma. Mungkin bisa melanjutkan karena memang menurut saya penebusan dosa yang dikatakan Bang Jordan tentang dosa waris itu memang tidak ada di dalam Bible, karena memang beliau berpendapat bahwa di Roma 5 ayat 12 itu mengatakan itu dosa asal itu adalah dosa waris, dan saya tidak setuju dengan itu gitu. Oke, Ibu, saya tidak pernah. Aduh, Ibu Josel, coba lihat rekaman kalau saya mengatakan dosa waris, tapi dosa menjalar. Tidak ada. Saya bilang memang tidak ada dosa waris, dan Pak Jordan tidak bilang bahwa ada dosa waris di dalam Bible-nya gitu. Oke, silahkan. Itu menjalar ke semua orang. Menjalar ke semua orang. Menular. Gitu ya? Menular gitu Pak Jordan. Menular itu adalah bahasa yang saya pakai untuk menerangkan kata menjalar itu. Oke. Gitu loh. Jadi silakan, sinonimnya lah, supaya mudah dipahami. Oke. Nah, Assalamualaikum jadi alur ceritanya gini. Oke, alur ceritanya gimana? Jadi alur ceritanya kan tentang penebusan. Nah, sekarang kalau kita melihat penebusan itu, apa yang ditebus? Dosa. Dosa itu dari mana? Jadi kita mulai dari situ. Itu penjelasan saya tadi. Mulai dari sana. Begitu. Sebelum masuk kepada penebusan itu. Oke, lanjut. Oke, silahkan Bang Zuma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Kiranya Allah memberkati kita pada malam hari ini, malam yang indah, tanpa ada keributan di mana-mana. Semuanya aman sentosa berkat sop buntut yang senantiasa sering dimakan siang dan malam penduduk bumi. Oke, teman-teman sekalian, Al-Quran menerangkan di dalam surah As-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Jadi ada perintah dari Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW agar beliau sebagai manusia yang dibimbing oleh Roh Kudus menyampaikan kepada khalayak banyak, kepada seluruh manusia, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Jadi Al-Quran menerangkan itu nggak ada dosa yang kemudian diwariskan. Tapi yang diwariskan oleh Adam alaihissalam
adalah pengetahuan baik dan buruk, sehingga manusia itu diciptakan dalam bentuk sempurna, fi ahsani taqwim. Jadi Adam ketika ditanyai oleh Allah, Allah ketika ingin menciptakan Adam alaihissalam, lalu kemudian malaikat protes, ya, kenapa engkau ingin menciptakan makhluk di atas muka bumi yang kelak justru akan membuat kerusakan di atas muka bumi? Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya wahai malaikat, aku lebih tahu daripada engkau. Nah, ending daripada apa yang disampaikan oleh saudara kita dari pihak Kristen yang selalu mengatasnamakan Yesus untuk menjadi penebus dan penebus. Ini timpang. Timpangnya di mana? Karena ketika Tuhan kemudian datang kepada Adam alaihissalam, Tuhan memberikan aturan. Ketika engkau melaksanakan aturan itu, maka engkau termasuk golongan orang-orang yang beriman. Ingkar berarti engkau tidak mentaati perintah. Nah, lalu kemudian keturunan Adam itu diberikan pengetahuan baik dan buruk, sehingga kemudian manusia itu mewarisi pengetahuan dari moyangnya Nabi Adam alaihissalam, sehingga kita mampu membedakan antara baik dan buruk. Terkait dengan kekhilafan dosa, Tuhan memberikan solusi. Ketika engkau salah, bertaubat. Ketika engkau punya salah, istighfar, bertaubat kepada Allah dan memohon maaf kepada manusia di mana engkau melakukan kesalahan itu. Dan pola ini dilakukan oleh seluruh nabi. Endingnya antara Islam Kristen itu Yesus itu ketika dia datang kepada Bani Israel mengajarkan bertaubat. Adalah sangat rancu kemudian ketika Tuhan memberikan solusi di dalam pertobatan, dalam penebusan dosa, dalam penghapusan dosa dengan cara menyembelih hewan kurban, dengan cara kurban bakaran, dengan cara berpuasa dan seterusnya. Tiba-tiba muncul ajaran dosa semua itu dihapuskan oleh karena ada yang menjadi tumbal di atas tiang salib. Nah, jadi yang terlihat kemudian di dalam pengajaran teman Kristen itu adalah aturannya harus dihapuskan. Karena kalau aturan masih ada, maka orang akan cenderung kepada dosa. Ketika aturan itu dihapuskan, maka tidak ada lagi yang melanggar. Misalnya gini, jangan engkau berzina. Ketika ada perintah jangan engkau berzina, lalu kemudian ada yang berzina, maka dihukum dosa. Tapi ketika tidak ada lagi larangan untuk berzina, ketika orang berzina, maka orang tidak dihukum dosa. Makanya dikatakan dalam Galatia 5 nomor 1, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, kita dibebaskan dari aturan-aturan dan dimerdekakan dari kuk penghambaan. Jadi teman Kristen sekarang, kalau mau melakukan apa saja ya, nggak apa-apa, silakan aja. Sekira begitu sebagai pengantar dari saya. Demikian. Oke, silakan Bang Jordan untuk menjawab. Oke. Saya kurang paham tentang ajaran Bapak, sehingga Bapak langsung seolah-olah mengatakan apa namanya ya, ada sebuah ada kata saya sudah lupa itu, langsung memframing tentang keberadaan ajaran kami ya. Gini, kalau misalnya itu tentang aturan itu tidak ada di dalam Al-Quran, itu jelas ya berbeda antara ajaran Bapak dengan ajaran saya ini. Karena dosa itu lahir dari pelanggaran. Nah, pelanggaran yang sesuai dengan 1 Yohanes berapa? 3 ayat 2 itu ya. Itu. Dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Betul yang Bapak katakan tadi, kalau tidak ada aturan pasti tidak ada dosa. Tetapi Pak, semenjak di dalam penciptaan itu sudah ada aturan oleh Allah itu sendiri. Jadi yang memberikan otoritas aturan itu adalah Allah, bukan kami manusia. Ya. Nah, dari situlah maka timbullah itu penentangan mengakibatkan dosa. Karena melawan hukum Tuhan, maka itulah disebut dengan dosa. Nah, jika pada ajaran Bapak, ini yang saya bingung, pada 600 tahun kemudian, padahal surat ini Alkitab ini ditulis semenjak dari zaman Musa,
Jadi jarak dari Musa ke Yesus saja sudah kurang lebih 1400, tambah dari Yesus ke Muhammad ada kurang lebih 600 tahun. Jadi kurang lebih 2000 tahun antara Musa dengan Muhammad. Jadi nanti muncul 2000 tahun kemudian baru muncul itu ajaran yang menyatakan bahwa tidak ada dosa seperti Bapak katakan tadi. Nah ini makanya saya ingin mengerti sebenarnya kenapa kalau Bapak katakan tadi itu bahwa tidak ada dosa atau cuma tentang baik dan yang jahat itu. Terus saya ingin melihat tentang yang disebut dosa atau aturan yang baik dan yang jahat menurut ajaran Bapak. Itu dulu sebagai bahan pembanding ya, kita dua arah supaya kita ketika saya menerangkan tentang penebusan dosa ini itu tidak akan masuk. Karena apa? Ajaran Bapak ternyata memiliki alasan-alasan yang demikian yang Bapak katakan tadi. Makanya dosa dengan perbuatan baik dan yang jahat itu seolah-olah berbeda. Nah, itu jadi kebingungan kami. Ya, boleh dijelaskan dulu supaya kita boleh lanjut sehingga saya juga yang menjelaskan tentang penebusan itu, apa yang ditebus yaitu jelas dosa, dari mana dosa itu agak enak ya untuk mau kita berdiskusi. Tapi kalaupun saya tidak memahami ajaran Bapak, tentunya akan menjadi kesulitan bagi saya untuk menerangkan tentang dosa dan penebusan itu. Silakan Pak. Oke, baik. Makasih atas apa yang Bapak sampaikan ya. Jadi gini, Al-Quran itu datang kemudian untuk membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Makanya dikatakan di dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi ada kitab yang kemudian menjadi petunjuk. Nah, petunjuk ini kemudian diterangkan oleh Al-Quranul Karim, wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakan kepada manusia, wahai Muhammad, kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Faman sya'a falyu'min, ya, wa man sya'a falyakfur. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Rangkaian kebenaran itu sudah ada oleh Allah. Ini yang harus kamu lakukan, ini yang harus kamu tinggalkan. Lalu kemudian Allah mengatakan, faman sya'a falyu'min. Barang siapa yang ingin beriman, maka silakan dia beriman. Wa man sya'a falyakfur. Barang siapa yang menghendaki kekufuran, biarlah mereka kufur. Sesungguhnya, kata Allah, kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang yang zalim. Siapa orang zalim ini? Orang yang sudah diberi perintah, ketentuan, ketetapan Tuhan, tapi dilanggar. Nah, lalu kemudian ayat suci Al-Quran menerangkan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Siapa mereka yang bertakwa itu? Siapa mereka yang beriman itu? Yang percaya akan adanya hari pembalasan, hari kebangkitan, alam barzah, yaumul hisab, dan seterusnya. Lalu yang mereka yang dianggap beriman ini siapa? Ya, yang melaksanakan sholat. Apa sholat itu? Ibadah, rutinitas penyembahan yang sudah dicontohkan oleh para nabi. Sujud, menghambakan diri dengan menggunakan praktek di dalam menundukkan jasmani kita kepada Allah. Ini salah satu daripada kaidah beriman. Siapa yang meninggalkan itu kemudian, maka dia kufur. Siapa yang tidak melaksanakan perintah, maka dia kufur, dia ingkar, zalim dia. Contoh, kategori zalim itu seperti apa, Bang? Di dalam Al-Quran itu diterangkan seperti yang saya uraikan tadi. Ya, Allah mengatakan inna a'tadna liz-zalimina nara. Orang-orang yang menzalimi dirinya itu sudah disiapkan oleh Allah neraka. Kayak mana itu? Contoh. Ketika kemudian ada perintah dari Yesus, Yohanes 14 nomor 26.
Tapi penghibur itu, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini perintah yang kemudian muatannya sebagai penggambaran narasi yang dibangun kemudian di dalam pengajaran Yesus kepada murid-muridnya. Akan datang seorang penolong, seorang penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan mengingatkan kembali. Kalau mengingatkan berarti ada perkataan yang pernah dikatakan oleh Yesus, kemudian setelah Yesus pergi, perkataan itu terekam dan terucapkan kembali dari oknum yang kemudian disebut Roh Kudus. Nah, contoh, nanti ditanggapi ya Bang. Contoh, Yesus mengatakan lebih mudah langit bumi lenyap dibandingkan setitik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Artinya Roh Kudus ketika datang, entah itu datang kepada saya, datang kepada abang, datang kepada siapapun, kalau dia orang benar yang datang kepadanya Roh Kudus, maka perkataan Yesus itu akan kembali diuraikan. Tapi kalau ada perkataan yang berbalik dari perkataan itu bukan Roh Kudus. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia telah membatalkan segala hukum Taurat beserta segala ketentuan dan ketetapan yang ada di dalamnya. Bukan mengingatkan kembali perkataan yang Yesus pernah ucapkan, justru mengatakan satu perkataan yang kebalik dari perkataan Yesus. Berarti orang itu padanya bukan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum, itu baru Roh Kudus. Mengingatkan ucapan Yesus yang pernah Yesus ucapkan kepada Bani Israel, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Ketika Roh Kudus itu datang, dia ingatkan ucapan itu kembali. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Tapi kemudian ada pengajaran yang mengatasnamakan Yesus, bahwa Yesus itu inkarnasi daripada Bapa yang menjadi manusia untuk membatalkan hukum-hukum Tuhan yang ada dalam hukum Taurat. Saya kira begitu Bang. Sehingga orang yang mengikuti ajaran yang bertentangan dengan ajaran Yesus, yang tadinya harus tidak dihilangkan setitik pun, menjadi batal semuanya. Yang mengikuti itu nanti apa kata Allah? Innalladzina zalamu, ya, itu yang dikatakan oleh Al-Qur'anul Karim. Inna a'tadna lizzalimina nara. Orang yang zalim, orang tahu hukum, orang tahu aturan, orang tahu perintah, tapi kemudian melanggar perintah itu demi ego di dalam berkeyakinan, maka tempatnya adalah neraka. Demikian, silakan. Sebelum saya menjawab Bu Josel, tolong ini ya, kita punya tema tadi yaitu tentang penebusan. Tadi Bang Suma sudah mengatakan tentang dosa itu ya. Kufur, yang melanggar berarti kufur. Tapi akhirnya di dalam penjelasan tadi bukan berbicara yang disebut sebenarnya kufur itu apa, yang melanggar itu apakah kufur itu disebut dosa atau tidak. Itu yang sebenarnya ditanyakan. Ya, bukan masalah Roh Kudus atau soal kelanjutan daripada itu. Jadi kalau kita membahas tentang dosa, coba uraikan tentang arti dosa menurut Al-Quran, sebab ini akan merujuk kepada penebusan. Sebab apa yang ditebus oleh Yesus? Makanya saya mulai dari dosa, dari mana itu berasal. Nah, baru pendahuluan itu. Nah, kalau kita sudah merujuk kepada Roh Kudus, ya gimana lagi? Ini seolah topiknya jadi lain ini, Bu. Jadi itu saya mau tanyakan dulu kepada Bu Josel. Kita mau membahas tentang Roh Kudus atau tentang penebusan yang dimana dia mau menebus tentang dosa itu. Ini saya membahas ini supaya satu perbandingan antara definisi dosa menurut Alkitab dan menurut Al-Quran itu seperti apa. Tadi sudah bagus, kufur ya, yang saya catat ini, kufur yang melanggar perintah Allah. Namun saya penjelasan tentang dosa ini Bang Suma masih kurang. Namun saya beri kesempatan untuk gimana Bu Josel, ini bisa atau gimana ini kita membahas ini. Saya ingin melihat bahwa menurut saya dari Bang Suma itu tadi juga sama seperti Bang Jordan, karena memang menurut saya Bang Jordan juga kemana-mana dalam penjelasannya gitu. Mungkin bisa mengalir gitu.
pembahasan mengalir itu lebih enak. Iya, Karena apa? Karena iya, tidak satu gitu ya. Oke, tidak cuman di iya. penebusan dosa. Karena Bang Jordan sendiri juga ketika kita membicarakan tentang penebusan dosa, Bang Jordan juga akhirnya ke dosa asal dan semuanya. Jadi menurut saya that is silahkan Bang Zuma. Tunggu, Gitu Bu. kan. Tunggu, Bu. Saya tidak lari. Kenapa saya mau ke dosa asal? Karena salah satu yang ditebus adalah dosa asal. Dosa yang menjalar itu, Bu. Makanya saya mulai dari sana. Nah, sekarang kalau kita mau ditebus, apa yang mau ditebus? Apakah saya berhutang kemudian ditebus? Uang yang ditebus, maka jelas itu Ini yang dosa. saya tanyakan. Asal dosa Ini yang itu saya mana itu tanyakan dong? kepada Bang Jordan dari tadi. Dosa Iya, yang itu. ditebus Yesus Makanya itu harus dosa apa? Kan Abang bilang tentang kematian sekunder, kematian primer. Nah, saya bertanya tentang kematian sekunder itu yang seperti apa? Sebenarnya itu sudah menjalar. Dari situ saja kita sudah tahu. Dan mungkin dari penjelasan Bang Zuma itu sangat-sangat lugas dan benar-benar jelas ya. Mungkin apakah Bang Jordan yang kurang memahami dengan apa penjelasan Bang Zuma? Bu Josel, ini yang kita bahas bukan Roh Kudus, penebusan. Tadi sudah Oke, saya sudah silakan. bilang. Berarti Bang Zuma Jawaban ini pindah tadi. ke penebusan ya Bang Zuma. Oke, silahkan. Jadi Ya, kita nah sekarang kan fokus ke penebusan ditanya gitu kan. apa yang mau ditebus? Jelas dosa. Dosa apa saja yang ditebus? Pertama, dosa dari Adam. Saya katakan itu. Gitu loh. Nah, oke. Karena dari Jangan tadi lari. juga Bang Jordan kemana-mana masalahnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Oke, mungkin Lah, saya harus menjelaskan dosa asal yang pertama dari mana? Dosa itu yang mau ditebus dari mana sebenarnya? Nah, sekarang kalau mau ditebus berarti hutang Bang apa saya Jordan dari berhutang? tadi Apa Bang yang Zuma berhutang? menjelaskan, Bang Jordan juga nggak paham dari penjelasan Bang Zuma, atau memang tidak mau Iya, memahami? karena yang saya minta apa yang disebut dengan dosa menurut Al-Quran. Kufur, hanya dijelaskan kufur, baru di situ adalah perbuatan baik dan yang jahat. Itu loh. Jadi saya masih kurang, tapi larinya ke Roh Kudus tadi. Ya kan? Jadi tolong ya. Oke. Boleh, silakan. Bisa dijelaskan Mungkin kan kembali. di sini juga ada Bang Zuma. Anda berdiskusi dengan Bang Zuma. Mungkin bisa langsung bertanya pada Bang Zuma, Bang Jordan. Ya, itu maksud saya. Tetapi kan sebagai host di sini kan inti kita membahas supaya jangan dulu lari ke Roh Kudus, karena Roh Kudus bagi kami itu memiliki sifat penolong, menyadarkan orang berbuat dosa. Bang Jordan juga ketika menjelaskan juga jangan menjalar kemana-mana kalau tidak ingin diskusi ini dibawa kemana-mana, gitu loh. Jadi menurut saya Bang Jordan sendiri juga sudah kemana-mana gitu. I'm sorry, I'm talking that. Ya. Boleh ngomong nggak? Iya, silahkan. Ufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Anda Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adinda Jadi, yang cantik, baik hati, silakan. Masya Allah. Jadi ketika nyimak dari tadi itu sebetulnya kalau ditanya masalah dosa dalam keyakinan Islam itu sebetulnya simpel gitu loh. Cuman Bang Zuma tadi, Kanda Zuma ini menjelaskan itu secara detail poin-poinnya yang termasuk. Jadi kalau misalnya dijelaskan dosa dalam Islam itu kecuali syirik, semuanya diampuni. Yang tidak menjalankan perintah Tuhan, ya kan, atau melanggar itu dosa, kan simpel seperti itu. Nah, cuman yang saya simak di sini untuk penebusan dosa Yesus ya, mungkin maksudnya yang saya tahu dalam keyakinan Kristen itu bahwa penebusan dosa Yesus ini berasal dari dosa asal Adam yang dilakukan Adam, kan gitu. Nah, yang saya belum pahami di sini, apakah dosa asal ini sama dengan dosa waris? Nah, terus kalau dalam keyakinan Kristen juga, anak bayi yang baru lahir, ya kan, yang belum dibaptis, itu dia menanggung dosa asal. Benar nggak, Mas Jordan? Yang belum dibaptis. Halo?
Halo gini Bu, tolong ya kalau membuat pertanyaan supaya kita terarah Enggak, satu-satu dulu, jangan terlalu banyak menumpuk pada Saya akhirnya saya satu belum aja selesai. Ini cuman selaras pertanyaannya. aja. Ini selaras kok. Iya tapi Selaras. ya gini Bayi yang itu baru perlu lahir, penjelasan, Bu. menurut keyakinan Kristen itu menanggung dosa apa enggak? Dosa asal apa enggak? Itu menurut keyakinan orang Kristen ya, itu ditanggung orang tua karena dia belum akil balik. Yang saya tanyakan dia menanggung dosa asal atau enggak? Si bayi yang baru lahir ini tapi belum dibaptis. Begini, itu punya alur cerita yang lain. Jadi kalau cuma mau dikatakan ya atau tidak itu terlalu simpel dan pasti akan membingungkan. Ya atau tidak. Penebusan Yesus, iya kan? Penebusan Yesus di kayu salib itu untuk dosa asal, bener apa enggak? Dosa asal dengan dosa perbuatan manusia itu sendiri. Ya, karena dosa asal itu mengandung arti Bu bahwa setiap manusia yang lahir itu pasti 100% akan berbuat dosa. Jadi pengertian dosa asal juga Tunggu dulu. Jadi pengertian dosa asal itu atau dosa waris itu bahwa setiap manusia itu pasti 100% akan berbuat dosa. Kecenderungan Bu. Oke, berarti penebusan dosa yang dilakukan Yesus ini artinya tidak menjamin 100%. Apalagi kalau misalkan seorang bayi, apalagi yang di luar Kristen ini, ya kan, di luar seperti kami ini kan istilahnya dia dibaptis, percaya dengan Yesus baru diselamatkan, baru mendapatkan keselamatan dari Yesus, kan gitu. Ya, bagus sekali ini pertanyaan ini. Sudah mendalam. Nah, sudah mendalam. Ini yang lebih spesifik. Artinya bayi yang baru lahir tapi belum dibaptis, ini sudah menanggung dosa. Jangan pakai akan loh, karena ini kepastian bayi yang baru lahir. Oke, saya sudah paham ini. Makanya saya tidak bisa tadi mengatakan ya atau tidak, tapi itu membutuhkan penjelasan. Tapi ketika Ibu memperdalam pertanyaan Ibu, ini yang pertanyaan paling bagus. Sehingga ini akan merujuk kepada penjelasan yang saya katakan tadi. Sehingga ya atau tidak itu cuma jawaban yang membingungkan aja. Penjelasan ini yang penting Bu. Jadi gini. Oke, silahkan. Ya, orang Kristen mau yang disebut orang percaya maupun tidak percaya, Bu, jelas orang yang percaya pasti akan diselamatkan dengan secara otomatis dosanya sudah diampuni. Sekarang orang yang tidak percaya jelas tidak akan diampuni dosanya. Nah, soal keturunan Bu, nah ini menyangkut dosa waris, kan dia memiliki keturunan. Selama dia masih bayi Bu, kalau dia lahir dari orang Kristen, maka dia ini tanggung jawab daripada orang tua. Begitu juga orang tuanya tidak percaya, maka bayi itu akan mengikuti orang tuanya. Ya, jadi kalau misalnya dia mati sebelum dibaptis, ikut orang tuanya. Kalau orang tuanya percaya, pasti diselamatkan. Nah, kalau orang tuanya tidak selamat, otomatis bayi itu juga tidak akan selamat. Ngikut orang tua. Karena tanggung jawab itu sebelum mereka akil balik, tanggung jawab pada orang tua. Itu Bu. Apakah ada dalil tentang akil balik ini dalam kitab Anda sendiri? Baptisan, nah, itu baptisan Pak. Baptisan ya. Jadi akil balik ini diartikan dengan baptisan ya. Oke. Ketika mereka percaya, saya lanjut. Iya. Ketika mereka percaya setelah dibaptis, iya kan? Tetapi dia melakukan dosa. Bagaimana posisi orang ini? Apakah dia tetap masuk ke surga atau sebaliknya? Atau tidak diselamatkan padahal dia udah dibaptis loh. Ya, istilahnya katakan dosa orang percaya ya Bu. Baik. Bahasanya seperti itu, ya kan? Nah, kalau dosa orang percaya Pak, setiap orang yang percaya kepada Tuhan tahu akan baik dan yang jahat. Saya percaya pasti dia akan bertobat. Ya, itu Bu jawabannya. Jika dia tidak bertobat, maka resikonya dia Bu.
Seandainya contoh. Resikonya itu Contoh. apa ya? Masuk neraka maksudnya. Iya, karena apa? Misalnya Bu, sekalipun dia percaya, kemudian dia misalnya berdoa, Tuhan Yesus, tolong saya ingin membunuh Josel, saya ingin mencuri miliknya Josel, saya ingin Gawat itu, melakukan kejahatan buat Josel, Tuhan tolong saya. Bisa nggak seperti itu? Apakah itu yang diizinkan oleh Tuhan? Sebab panggilan Tuhan orang untuk percaya kepada Yesus untuk hidup kudus, bukan hidup di dalam dosa, Bu. Oke, Boleh pahami, Bu? berarti kalau saya mendengar penjelasan Pak Jordan ini, artinya baptisan ini tidak menjamin keselamatan seseorang walaupun dia sudah percaya terhadap Yesus. Jadi maksudnya untuk penebusan Yesus di penyaliban ini untuk apa? Karena bagi orang yang percaya udah dibaptis, ketika dia melakukan dosa dan tidak bertobat, itu tetap tidak diselamatkan. Padahal dia udah percaya Yesus itu sebagai Tuhan. Jadi maksud dari baptisan ini apa? Manfaatnya apa, Pak? Yang ini yang saya bingungkan. Silakan. Ya, oke. Kita membahas tentang baptisan. Baptisan itu mengandung dua arti, Bu. Yang pertama adalah kehendak Tuhan. Jadi kalau dia tidak melakukan baptisan, berarti dia tidak melakukan kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Dia juga mengandung arti teologis, Bu. Yaitu di mana dia melambangkan tentang pertobatan. Ya. Gitu loh, Bu. Jadi semasa hidupnya berarti dia siap untuk melakukan pertobatan jika dia melakukan sebuah kejahatan. Dosa Ini lah. apakah kita bisa menjamin semua umat Kristen itu taat terhadap perintah Yesus? Kan enggak ada yang mengetahui itu. Ya. Tidak ada Ya. yang bisa menjamin itu. Betul Bu. Makanya Bu, ketika kami melihat kejanggalan-kejanggalan seperti itu, kewajiban saya sebagai orang yang percaya, Bu, saya mendoakan dia supaya dia diselamatkan, supaya dia diberi karunia pertobatan. Sadar diri lah, ya kan? Jadi gitu. Baru Bu, sabar ya, apa yang saya mau katakan ini. Sudah lupa. Kenapa kok bisa pelan-pelan ini? aja. Pak Jordan kenapa? Pelan. Fokus. Enggak. Ada Di sini sesuatu, masih karena ada Bang dua Zuma alasan, nih. tapi- Di Iya, sini ada dua Bang alasan, Zuma tapi dari menjawab. sudah. Iya, karena Jadi- ketika dia Iya, Ya, iya, gimana? silakan dilanjut, Pak. Silakan dilanjut. Ya itu Dilanjut saya dulu, katakan dilanjut. tadi, ada tanggung jawab kita untuk, oke ya saya sudah ingat. Yang kedua, itu tanggung jawab ketika kita melihat ada orang yang seiman kemudian dia melakukan dosa, kita doakan. Dan itu banyak bukti, Bu. Ketika didoakan, suatu ketika dia sudah sadar dan dia meninggalkan kejahatan, akhirnya sudah aktif ke gereja. Yang kedua, Bu, kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tidak boleh mengambil posisi sebagai hakim. Sebab posisi menghakimi itu adalah hak Tuhan. Sebab ketika orang yang kita lihat itu berbuat dosa, saat dia mati, Bu, kita tidak tahu apakah dia minta ampun kepada Tuhan atau tidak. Makanya kami tidak boleh menghakimi yang seperti itu. Itu Bu alasan. Kalau alasan sebetulnya ini tidak menjawab pertanyaan saya masalah baptisan itu ya. Tiap di dalam keyakinan Islam juga kita wajib mendoakan Tunggu, saudara tunggu, kita. saya potong. Sebentar. Saya tidak pernah memotong penjelasan Bapak sebentar. Nah, di dalam keyakinan Islam juga kita itu dilarang melaknat orang. Karena kenapa? Karena kita belum tahu akhir perkara hidupnya. Entah dia nantinya jadi mu'alaf. Ketika orang itu mati dalam keadaan kafir, nah disitulah kita baru bisa menyebutnya karena itu sudah pasti perkara hidupnya. Tapi kembali lagi itu hak prerogatif dari Allah sendiri. Nah yang saya maksudkan di sini, orang yang sudah dibaptis, iya kan, tanpa di luar, kalau doa dari orang-orang terdekat itu kan dari umat sendiri, dari sesama itu kan harapan, tapi belum tentu itu dikabulkan atau apa, karena kembali lagi yang Bapak ngomong tadi itu haknya Tuhan untuk memberi ampunan atau enggak, gitu loh. Nah, jadi syarat untuk dibaptis ini sebetulnya manfaatnya apa? Ini yang saya tanyakan tadi.
Ketika orang sudah dibaptis, dia melakukan dosa, apakah dia harus dibaptis lagi kalau dia mau taubat? Supaya dia mendapatkan keselamatan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini pertanyaan terakhir saya ya. Ketika orang kan yang berbuat dosa, itu kan berbeda-beda tingkatannya. Levelnya berbeda-beda. Ada yang dosanya banyak, sedang, dikit. Nah, ini gimana posisinya nanti di surga? Apakah dia satu tempat atau beda-beda juga? Orang yang nggak punya dosa sama dosanya dikit ini dicampur. Atau memang ada spesifikasi tempat-tempat, kalau dalam Islam kan ini tempatnya beda-beda gitu loh. Itu gimana, Pak? Oke, jadi ini saya lihat bahwa Ibu ada 3 pertanyaan yang diajukan kepada saya tentang arti baptisan itu sendiri ya, Bu. Matius 3 ayat 16. Matius 3 ayat 15, Bu. Saya baca, Ibu Josel boleh tolong dibaca Matius 3 ayat 15. Bu Josel bisa nggak? Atau Apa? Gimana, Bang? Matius mimpi. Maaf, saya dari Bang Ben. Maaf ya, berisik sekali Bang Ben. Bang Ben? Oke. Gimana, Bang? Coba itu Matius 3 ayat 15 atau saya baca aja. Matius 3 ayat 15 ya. Oke. Saya bacakan. Ayat 15, oke. Ya. Di situ adalah lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Ini berarti kata-kata untuk Yohanes itu. Oke, silahkan. Begini, Bu. Ketika Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis, Yohanes menolak untuk membaptis Yesus. Tapi Yesus katakan begini, baptislah segera karena itu adalah kehendak Tuhan. Karena Yohanes diutus untuk membaptis, Yesus pun harus menggenapi kehendak Tuhan, yaitu harus dibaptis. Jadi sekali lagi baptisan itu adalah kehendak Tuhan. Karena dikatakan di situ sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Tuhan, ya. Itu kenapa harus dibaptis. Jadi itu karena kehendak Tuhan. Baru yang kedua, kata percaya, Bu, di sana juga mengandung sebenarnya arti tentang pertobatan. Karena apa? Ketika kata percaya itu sebenarnya adalah sesuatu yang berharap, sesuatu yang bergantung sepenuhnya kepada Allah. Mau kemana kek, orang itu harus ikut Tuhan, perintah Tuhan, dalam bimbingan Tuhan. Maka disebutlah dia sebagai orang, arti kata percaya itu. Orang yang berserah kepada Tuhan, pistis, ya. Sehingga kalau Tuhan bilang lakukan ini, jangan. Sehingga kata percaya itu sesungguhnya mengandung arti bergantung kepada Yesus. Ya, apa Yesus mau buat, mau kehendaki, harus dituruti. Baru yang ketiga ini apa ya, sudah lupa saya, Bu, tentang apa ya yang terakhir ini yang Ibu tanyakan tadi itu. Dosa yang berbeda-beda. Oke. Kami di dalam kekristenan itu ada memiliki level dan tingkatan juga, Bu, di sana. Di situ ada bisa dikatakan dosa besar, dosa kecil ya, Bu. Misalnya dosa besar yang memang terang-terangan membunuh dan lain-lain sebagainya. Tapi mungkin dosa dalam pikiran, siapa yang tahu? Hanya orang itu dengan Tuhan, ya kan? Baru misalnya ada dosa yang tidak disengaja maupun dosa yang disengaja, ya kan? Tahu kan faktor kesengajaan? Ya, ada yang tanpa sengaja, misalnya kita gimana? Kemudian kita dikatakan dan tanpa kita sadari, ya
Yang salah satunya misalnya kita dirasuk setan, ya kan, kemudian kita tanpa sengaja kita mukul orang dan lain-lain sebagainya, ya, itu tanpa sekarna yang mengendalikan kita, ya kan. Nah, baru ada dosa, Bu, yang disebut dosa yang diampuni dan dosa yang tidak diampuni. Dosa yang tidak diampuni yaitu dosa yang menyebut Roh Kudus. Dan yang kedua adalah, tunggu Bu, saya belum selesai, kan dikatakan saya ditanya itu, Bu. Jadi mungkin Ibu sudah, Bu Josel sudah mendengar, tapi Ibu yang bertanya belum. Jadi mohon sabar Bu Josel. Jadi ada dosa juga yang disebut tidak. Aduh Ibu Josel gimana sih? Jadi, saya kalau mendengar Pak Jordan menjelaskan pusing. Di sini Bang Zuma dari tadi belum dapat kesempatan untuk bertanya juga. Mungkin setelah ini Bang Zuma ya, mohon maaf ya Uti. Oke, tapi kan ya silakan dilanjut Kanda. Ya lanjut. Jadi saya memenuhi pertanyaan Bu. Ya, tinggal ini 1 menit lagi. Saya hanya membuka jalan untuk pembahasan ini gitu loh, biar jelas, biar nggak lari kemana-mana. Iya, tapi karena Ibu bertanya kan saya kasih jawab. Cuma Ibu Josel nggak tahan lagi, Ibu. Nggak tahu, hostnya mungkin belum makan itu. Nah itu, makan dulu Bu Josel ya. Iya, jadi, boleh. Jadi ada dua ya yang saya ketahui, Bu. Ada 2 dosa yang tidak diampuni, yaitu menghujat Roh Kudus dan dosa yang tidak mau mengaku dosa. Bagaimana Yesus mau mengampuni dosa sedangkan dia orang sombong, tidak mau mengaku dosanya? Makanya dituntut kami orang percaya ini merendahkan diri, menyadari siapakah kami ini. Kami hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Ya itu harus mengaku dosa. Jadi itu barangkali Bu. Jadi ini tolong di Bang Suma boleh ya pertanyaan saya tentang kata di situ kufur yang katakan Bapak katakan tadi melanggar. Nah, apakah juga di dalam Al-Quran itu ada dosa atau tidakkah seperti itu? Al-Quran itu banyak jenis-jenis dosa itu. Di dalam Al-Quran itu kategori dosa itu terlalu banyak sehingga inti daripada dosa berdasarkan Al-Quran itu adalah melanggar perintah Tuhan. Jadi melanggar perintah Tuhan itulah dosa itu. Ya, kalau di Islam ada yang dikatakan itsmun, ada yang dikatakan janahun, ada yang dikatakan zanbun. Nah, itu semua adalah dosa. Misalnya dikatakan di dalam ayat Asy-Syu'ara ayat 14 tentang kata zambun yang berarti dosa, itu artinya pelanggaran terhadap aturan Tuhan. Jadi pengertian dosa di dalam Islam itu adalah pelanggaran terhadap apa yang Tuhan gariskan melalui perantaraan para nabi. Itu dosa. Kataya itu juga adalah dosa, sayyiat juga itu adalah dosa, dan seterusnya. Jadi dosa yang dimaksud secara garis besar itu adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Makanya Al-Quran menjelaskan begini dalam surah Al-An'am ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Wazaru zahiral itsmi wa batin. Jadi perintah Allah, tinggalkanlah dosa yang terlihat maupun yang tersembunyi. Innal ladzina yaksibuna its. Jadi dosa itu ism. Sayujzauna bima kanu yaktarifun. Sungguh orang-orang yang mengerjakan perbuatan pelanggaran atau dosa kelak akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi begini Bang, dosa di dalam Islam itu adalah ketika manusia itu melanggar perintah Tuhan. Tolong dengarkan uraian saya, nanti Abang itu beri tanggapan. Saya nggak perlu bertanya kepada Abang. Jadi gini, kalau di Al-Quran itu seperti yang saya katakan tadi, kebenaran itu datang dari Allah. Siapa yang ingin kufur, silakan. Siapa yang ingin beriman, silakan. Ukurannya kemudian, kufur itu adalah ingkar terhadap perintah, beriman itu adalah mentaati perintah. Itu ukurannya. Nah sekarang coba kita uji. Tadi Abang bertanya tentang keselamatan, penebusan dan seterusnya. Sebenarnya ini kaidah yang di luar daripada ajaran para nabi. Penebusan dosa itu
terkait dengan adanya Yesus disalib, dijadikan tumbal dan sebagainya, itu di luar kaidah-kaidah keselamatan menurut konsep yang diajarkan oleh para nabi. Kok bisa kayak begitu? Coba kita lihat. Di dalam pemahaman Bible, terjemahan lama, yang membuat kemudian manusia, Adam dan istrinya jatuh ke dalam dosa itu adalah iblis. Itu poin pertama, dan itu akar dari segala masalah. Iblis. Lalu kemudian 1 Yohanes 3 nomor 8, asal dosa itu jelas iblis. Tetapi kemudian ada yang menjadikan cadangan kedua, lapis 2, muncul pengajaran yang kemudian nanti membeberkan Yesus ini sebagai penebus. Roma 5 nomor 12. Di situ jelas adanya penekanan bahwa dosa itu diakibatkan oleh Adam. Sehingga anak keturunan Adam ini ya mewarisi apa yang dilakukan oleh buyutnya. Siapa yang membuat standar ini? Siapa yang menjadikan ini sebagai konsep, ini sebagai resep? Yaitu dosa disebabkan oleh Adam. Sementara pengakuan Bible, dosa itu disebabkan oleh karena adanya perilaku yang dilakukan oleh iblis. Sehingga ketika ada penebusan, maka yang ditebus di sini adalah oknum yang kemudian minta tumbal. Siapa yang minta tumbal? Iblis. Saya uraikan bang, tolong nanti diluruskan. Jadi penyelamatan manusia di dalam konsep agama Anda, kematian atau darah Yesus itu berdasarkan ajaran Paulus. Lalu kemudian diperkuat oleh para pemimpin gereja yang ada sampai hari ini. Kenapa saya mengatakan demikian? Yaitu tadi Roma 5 nomor 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia. Ini fitnah. Ini fitnah sebenarnya. Dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa itu? Adam. Ini fitnah. Kenapa saya katakan fitnah? Karena Adam itu tidak masuk dengan dosa. Dia sudah diampuni oleh Allah. Dia sudah diberkati oleh Allah. Oleh sebab itu kata Paulus, dosa itu juga maut. Begitu maut itu telah menjalar kepada semua manusia. Karena semua orang telah berbuat dosa. Ini fitnah. Ini ya, nanti tolong Anda tanggapi ya. Menurut Paulus, semua orang telah berbuat dosa, bahkan yang belum lahir sekalipun. Lalu kemudian iblis itu menguasai kita manusia. Kenapa? Kita tidak mampu melihat iblis, tapi iblis itu mampu melihat kita, mampu mengobok-ngobok batin kita, hati kita, pikiran kita, jiwa kita. Saat ini iblis yang berkuasa memerintah dunia. Iblis kemudian berkuasa melakukan apa saja. Contoh, seorang pemimpin bisa diktator, iblis. Orang bisa korupsi, iblis. Korupsinya seseorang itu dikarenakan dia duduk pada dudukan sebagai pemimpin. Orang yang punya wewenang, korupsi dia. Siapa yang menjadi dalangnya? Iblis. Iblis. Tetapi yang dituduh kemudian adalah Adam. Ini yang perlu disikapi ini. Selalu Adam, sehingga harus ada yang menjadi tumbal. Padahal yang masuk ke dunia itu bukan dosa, tapi pengaruh dosa yang dibawa oleh iblis itu sendiri. Itu yang pertama. Kedua, setan itu hanya mau membebaskan manusia kalau ada tebusan. Coba Anda perhatikan di dalam Efesus 1 nomor 7. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu penebusan dosa. Ini ajaran siapa ini? Ini ajaran siapa nih? Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Ini perlu dipertanyakan. Kenapa perlu dipertanyakan? Ini konsep yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Bagaimana kemudian data ini menjelaskan setan menuntut darah Yesus sebagai tebusan untuk membebaskan manusia yang dikurung oleh dosa. Jadi saya katakan sekarang setan itulah yang membelenggu manusia, di mana manusia telah terasing jauh gara-gara dosa yang dilakukan oleh Adam. Karena itulah kemudian iblisnya nuntut untuk kemudian darah Yesus yang harus menjadi tumbal. Nah, sedangkan kalau kita melihat dalam Yohanes 3 nomor 16, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal.
implementasi dalam kehidupan Islam dan Kristen kemudian, Yesus sebagai utusan, Yesus sebagai anak, Yesus membawa hukum-hukum, Yesus sebagai nabi dan rasul, Yesus sebagai tumbal kemudian untuk membebaskan Kristen dari dosa. Sedangkan Yesus mengatakan, siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Bukan pekerjaan oknum-oknum yang menginginkan Yesus itu menjadi tumbal. Coba saudara perhatikan pernyataan Paulus ketika kita lihat di dalam 1 Korintus 6 nomor 20. Sebab kamu telah dibeli oleh Tuhan, dan harganya telah lunas dibayar dengan darah Yesus. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Pertanyaan saya sederhana. Tuhan membeli manusia dengan harganya yang telah dibayar lunas. Itu dibayar kepada siapa? Jadi ini adalah dukungan pernyataan Paulus tentang ketaatan kepada Tuhan, memenuhi tuntutan iblis, ya, yang dapat kemudian diceritakan di dalam Matius 13 nomor 28. Nah, inilah yang saya katakan bahwasanya tebusan dengan darah, dengan Yesus, itu bukan ajaran dari para nabi. Kepada siapa tebusan itu dibayar? Sudah tentu bukan kepada Allah. Allah tidak pernah nuntut, Allah tidak pernah minta kemudian darah manusia, nggak pernah. Tuhan tidak mungkin kemudian meminta tebusan kepada dirinya sendiri dengan tebusan darah, itu nggak pernah. Lalu siapa yang kemudian minta tebusan dengan darah? Dengan matinya orang yang menjadi tebusan, posisi daripada Tuhan itu tergantikan. Ada Tuhan Bapa menjadi pensiun, kemudian digantikan oleh Tuhan Anak. Sehingga apapun yang terjadi saat ini selalu orientasinya kepada Yesus. 1 Korintus 10 nomor 16. Bukankah cawan mengucapkan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Ini ajaran yang muncul sangat-sangat timpang kemudian ketika kita melihat perjanjian lama. Oleh itu, saudara saya, Bang Jordan, saya berikan kesimpulan gini. Ketika Tuhan datang kepada para nabi, Tuhan menitipkan aturan main. Aturan mainnya ketika ditaati, akan manusia mendapatkan kehidupan. Manusia akan mendapatkan keselamatan. Tapi yang rancu kemudian, munculnya konsep dari tubuh Kristen yang mengatakan hukum-hukum Tuhan itu adalah sengat maut. Hukum-hukum Tuhan itu adalah kutukan yang kemudian harus dibasmi dengan darah Yesus, dengan daging Yesus. Maka dikatakan barang siapa yang beriman kepada salib, maka dia diselamatkan. Pertanyaan saya, yang mana yang harus diturutin? Tuhan pencipta langit dan bumi, atau penulis Efesus, penulis Galatia, penulis Roma yang dengan nyata dan terang mengutuk semua perintah-perintah Tuhan yang justru adalah jalan menuju keselamatan. Silakan, semoga abang saya bisa menelaah apa yang saya sampaikan. Anda punya waktu, mau 30 menit, mau 1 menit, mau 1 jam, yang penting poinnya kena. Bahwasanya iman yang Anda bawa, penebusan dengan darah Yesus itu sama sekali keluar koridor dari yang ditentukan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Silakan. Oke, terima kasih. Kalau saya nyimak dari apa yang disampaikan oleh Bang Suma, hampir semuanya itu merupakan sebuah pertanyaan bagi saya ya. Sehingga kalaupun saya masih kurang nanti, mungkin saya kurang ingat terhadap penjelasan karena terlalu panjang, dan memang saya katakan hampir setiap perkataan Bang Suma tadi itu merupakan suatu pertanyaan bagi saya. Jadi sebelum saya menjawab, saya katakan kalaupun ada yang kurang, tolong dikasih tahu kembali supaya saya bisa menjawab, karena itu ada begitu banyak. Mulai dari dosa yang pertama dilakukan oleh iblis, bapa pendusta adalah iblis. Lalu kenapa Adam kok jadi gimana ya pengkalimatan pertanyaan itu ya, seolah-olah bahwa dosa Adam ini tinggal mengikuti ya, katakanlah dosa saya, kalau saya nangkap ya,
Kalau saya nggak salah menangkap bahwa dosa Adam mewarisi dosa yang dilakukan oleh iblis. Kalau seperti itu tolong ya diluruskan tanggapan saya terhadap pertanyaan Bapak supaya tidak ini akan melenceng ya. Namun saya jelaskan begini tentang dosa iblis ya dan dosa Adam. Dosa iblis dan dosa Adam itu tidak ada sangkut pautnya di sana. Karena iblis sebelum jatuh dalam dosa, dia adalah makhluk roh. Dan sekalipun dia telah dihukum, ya, dia tetap menjadi makhluk roh, ya. Sehingga makhluk roh seperti itu ketika dia menjadi sombong, pada akhirnya dia jatuh dalam dosa, dia itu tidak bisa ditebus lagi, ya. Berbeda dengan manusia. Manusia yang terbuat dari debu tanah, Tuhan tahu kelemahannya. Sehingga dia harus ditebus. Namun dosa daripada iblis dan dosa daripada Adam itu berbeda. Dosa iblis adalah sombong. Sekalipun kejatuhan di Taman Eden, itu sedikitnya ada campur tangan iblis di sana. Sehingga mereka jatuh dalam dosa. Tetapi mereka tidak mewarisi dosa daripada iblis. Yang mereka lakukan itu adalah dosa pertama. Dosa pertama karena di situ ada hukum. Hukum apa itu? Hukum yang disebut hukum Taman Eden. Hukum Taman Eden itu ada 2 perintah. Lakukan dan jangan. Yang mereka langgar adalah jangan. Jangan memakan, pada akhirnya mereka memakan. Pada akhirnya mereka mati, kena hukuman. Ya, kaitannya di situ. Ya, jadi disitulah yang menyebabkan bahwa definisi dosa menurut orang ajaran Alkitab, iman kami, firman Allah itu bahwa pelanggaran hukum Tuhan adalah dosa yang ada di dalam 1 Yohanes 3 ayat 8 kalau saya tidak salah itu. Tetapi saya bisa tunjukkan dalil. Cuma Bang Suma tadi ketika menyatakan bahwa dosa itu adalah melanggar perintah Tuhan, saya tidak menemukan dalil seperti itu. Jadi tolong ditampilkan dalilnya seperti itu. Silahkan Bu Josel dibantu Bang Suma untuk menampilkan ayat menyatakan bahwa dosa itu pelanggaran akan Tuhan. Ya, saya boleh searching kalau bisa, tapi saya nggak bisa ini. Kalau itulah kelemahan daripada apa ya ini. TikTok ini tidak bisa search ini supaya kita punya penjelasan ya tentang dosa itu, definisi dosa itu apa. Dibilang ayatnya aja Pak, nanti saya bantu Pak. Oke, 1 Yohanes 3 ayat 4. 1 Yohanes 3 ayat 4. Semoga Bang Suma sama apa boleh bantu yang muslim di sini untuk menampilkan ayat yang sama di dalam Al-Qur'an ya. 1 Yohanes 3 ayat 4. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan dosa iblis ya. Sebab dosa yang dilakukan oleh iblis adalah dosa kesombongan. Di Taman Eden ada hukum yang dilanggar, bukan mendapat warisan daripada iblis ya. Bukan, lain ini. Coba dibaca tolong 1 Yohanes 3 ayat 4. Bu Josel nyimak dong, jangan cuma yang penting sudah dapat viewers, dapat koin, dapat flowers, belum dapat lagi cinta, kasih sayang dari netizen. Wah, Bu Josel channelnya bagus ya. Boleh nggak Bu Josel? Loh. Nah ini repotnya si host ini nih. Dia diskusi tapi tidur. Gimana? Dengar dong. Silakan. Nah itu berarti dia itu nggak nyimak ini. Nggak nyimak ini. Maaf, saya tidak menyimak. Masih nanya lagi nih. Pertanyaan dari Bang Suma ini pasti berikut diskusi dia nanya lagi. Silakan tolong dibaca 1 Yohanes 3 ayat 4. 1 Yohanes 3 ayat berapa? 4 Bu.
Oke, 1 Yohanes, maaf ya saya tidak menyimak tadi. Yohanes 3 ayat 4. Karena ngantuk saya kalau Mulut saya sudah berbusa-busa sama Bang Suma ini. karena Pasti lagi mulutnya besok terlalu itu berbusa ditanya jadi sama saya saya. ngantuk. Ampun, Oke, jadi gini. geladaku. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Berarti yang berdosa itu dihukum. Penebusan dosa itu nggak laku berarti gini tuh. Oke, silakan. Saya cuma minta tolong dibaca, jangan nyimpulin dong. Pada akhirnya salah. Loh, saya bilang Pengertiannya bukan seperti itu salah lagi. Yang Ini benar gimana? definisi coba? dong. Iya, definisi. Bukan masalah setiap orang berdosa dihukum. Oh, berarti bukan itu. Gini, saya tanya, berarti definisi di dalam Alkitab Abang ini gimana tuh definisi? Berarti kitab itu Buku. apa kitab definisi? Setiap aturan, ya aturan termasuk di dalam Alkitab itu jika dilanggar itulah yang disebut dengan dosa. Bukan di dalam kalimat ini mengandung arti bahwa orang berdosa itu dihukum. Ya beda dong. Ya kan ini ekornya ini Memang. yang bingung lagi nih. Apa Ya, oke, ekornya ya. bingung lagi? Ini yang bingung Bang Jordan. Bukankah di Ibu, 1 Yohanes ibu 1 ayat tadi. 8 itu juga orang yang tidak mengakui dosanya adalah hamba menipu dirinya sendiri, hamba dosa? Ayo gimana dong? Iya tapi Nggak ini ada. berbicara definisi. Penebusan Bu, dosa. ini berbicara definisi arti dosa itu apa? Bukan setiap orang melanggar itu dosa. Apa dihukum? Bukan Keliru. itu. Fokus, stay fokus Bang Jordan. Nanti biar fokus dulu. Silakan Bang Suma. Nah, Mana? saya belum selesai ini, makanya saya Oh katakan iya silakan. apa yang dikatakan Bang Nah ini makanya host nyimak dong, jangan aduh kasihan nih ladaku, besok lagi berbusa mulut saya nerain ini. Bu Josel. Sudah sepasukan Bu Josel, Ibu datang dengan beribu-ribu pasukan ya. Jadi tolong supaya aduh gimana nih. Ya, oke ya. Jadi sudah jelas ya apa definisi disebut dosa itu melanggar hukum Tuhan yang dilanggar ya. Oke, jadi kaitannya di situ bahwa dosa dari Adam. Jadi ini bukan dosa dari iblis loh. Kami melakukan dosa ini bukan karena ada hubungannya dengan iblis, salah karena melanggar perintah Tuhan di Taman Eden ya di situ. Baru apalagi yang saya bisa jelaskan di situ itu tentang perbedaan tentang dosa Adam dan dosa iblis. Siapa ya. Baru apalagi ini terlalu panjang ini sampai saya sebenarnya satu-satu. Jangan dibikin panjang karena khotbah di sini ngantuk akunya, tidur nanti. Iya, tapi pertanyaan sekalipun dia tidak bertanya, hampir setiap kalimatnya itu menimbulkan pertanyaan bagi saya, Bu. Gitu loh. Langsung tanya saja ke Bang Zuma biar Bang Zuma menjawab lagi apa yang ditanyakan. Silahkan. Oh iya, oke. Jadi saya ingin saya kurang nangkap ya. Jadi ini barangkali itu saja yang saya bisa sementara jawab. Silakan diulangi yang lain kalau misalnya belum saya sentuh ya. Yaitu cuma perbedaan antara dosa iblis dan dosa Adam. Baru tentang kaitannya. Oke ya. Nah sekarang ditebus dari siapa? Oke saya ingatnya sekarang ya. Sekarang ketika manusia itu jatuh dalam dosa, dia berdosa kepada Tuhan ya, mati ya di dalam penciptaan itu. Sekarang ketika Yesus menebus dosa dari siapa? Ini satu pertanyaan yang baik bagi saya ya. Ingatlah, yang membuat perintah kematian itu atau ya perintah tentang kematian itu adalah Allah sendiri ya. Dan kematian itu Allah yang ciptakan. Dan saya sudah katakan kepada Bu Josel tadi, kematian yang dialami oleh Adam itu kan mengandung ada 3 definisi kematian di sana. Kematian secara normal, secara alami, natural.
bahwa debu akan kembali kepada debu. Itu kematian ala non natural. Baru kematian yang rohani yaitu hubungan Allah itu terputus. Di mana hubungan Allah dengan manusia itu tidak baik lagi sehingga sulit manusia untuk menemukan Allah. Ya, sehingga Balik dikatakan lagi ke oleh situ bahwa lagi. ya, karena harus menjelaskan itu, Bu. Kan Karena- di sini karena Bang ini Zuma sudah pertanyaan. tahu tadi. Yang Nggak balik, pusing dengarnya. Nah, sekarang seandainya hukuman itu dilakukan oleh Allah, berarti penebusan itu dilakukan terhadap murka Allah. Karena murka Allah itu ada 3, Bu, yang saya katakan tadi tentang kematian itu. Mati secara lahiriah, mati secara rohani, dan mati yang kekal itu di neraka. Nah, itulah murka Allah, ya. Dan ini ditebus dari murka Allah itu sendiri, bukan kepada iblis, bukan kepada setan, bukan kepada neraka, tetapi kepada murka Allah. Ya, itu. Karena Allah begitu konsisten dengan perkataannya itu, maka dia harus menegakkan juga perkataan itu. Nah, Yesuslah yang digantikan itu untuk menebus manusia. Karena kematian itu adalah sesuatu, sebenarnya bagi saya kematian yang pertama dan yang kedua itu kematian yang ringan. Yang berat itu adalah kematian yang kekal, kematian neraka. Kalau cuma kematian secara fisik kembali kepada debu itu hal yang biasa. Tapi kalau kematian kekal itu tidak bisa dibangkitkan lagi. Ya, itu jawaban saya, bahwa ditebus dari siapa? Dari murka Allah. Murka Allah itu apa? Hukuman. Hukuman apa? Yang pertama kematian secara natural, kematian rohani, dan yang ketiga kematian neraka yang kekal. Jadi 3 itu adalah bagian dari murka Allah, dan itu Tuhan selamatkan. Ya, untuk jangan sampai ke teristimewa yang poin yang ketiga, neraka yang kekal. Ya, silakan, mungkin ada mungkin Bang Zuma, yang belum silakan saya Bang jawab. Zuma, nanti keburu ngantuk kita ya. Silakan. Sebelum saya ke Bang Suma, saya katakan Bu Josel makanya nyimak dong. Karena ketika Iya, Bang Suma sekarang saya nyimak, karena mohon maaf karena tadi saya jauh dari perangkat. Ini Bang Suma sudah kasih mimbar kepada saya, mau 1 menit ke 30 menit loh. Nah, makanya Josel kan gak nyimak nih. Nah, dimarahin terus toh aku sama Pak Zurdan. Iya, makanya aku ingatin aja loh, gitu dong. Bahwa tadi Bang Suma memberikan mimbar kepada saya, mau 1 menit, 30 menit. Bahkan ini sudah setengah jam, tapi saya belum bisa menjawab semua. Karena ini baru yang terekam dalam memori saya. Sekalipun Ini sudah statement jam tadi. jawabannya. Oke, ya, silakanlah lanjut. Mohon maaf semuanya, saya undur diri dulu ya, saya pamit duluan. Soalnya lanjut mau ngelatih kungfu. Mantap, Bu, Masya mantap, Allah, Bu. jam segini. Saya ya. Enggak, cuman bercanda, jangan terlalu serius sih, jadinya ngantuk semua. Daripada pusing. Kita mau ngelatih drum. Biasa, bukannya mau ngelatih drum. Salam sama si dia, Dinda. Iya siap Kanda. Tadi udah ngelatih Iya, lumba-lumba, oke. sekarang mau ngelatih kungfu lagi, gitu loh. Jadi ya ginilah. Oke. Ya udah semuanya mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Terima kasih buat hostnya yang cantik, Pak Jordan juga terima kasih semuanya. Dan Sama-sama, Bu. ini nih Kandaku yang luar biasa hebatnya. Ini aku 1 kotak sama Kanda Suma ini. Coto Makassar. Siap, Masya Allah, ya. ditunggu. Hebat-hebat juga ini orang Makassar ya. Keren ya. Ilmunya luar Laut biasa. semuanya. Saya yang menilai. Keren. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua netizen yang di bawah terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. Sebentar, ini saya naikkan 1 karena memang ada yang keluar. Oke, silakan Bang Biarin Zuma. aja lah, Sel. Itu aja bisa nggak ngomong-ngomong. Silakan Bang Zuma. Oke, Lanjut. saya.
Baik. Iya. Jadi gini Bang, tadi saya katakan bahwasanya ajaran Anda itu berbeda dengan ajaran para nabi termasuk ajaran Yesus. Keselamatan itu hanya dengan menjalankan syariat, perintah. Makanya Tuhan di dalam kitab yang Anda pegang, misalnya di Amsal 30 nomor 6, jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan supaya kamu tidak dianggap sebagai pendusta. Pendusta ini di mana kembalinya? Neraka. Jadi harus hati-hati gitu loh. Jangan menambahi firman-Nya. Jadi kalau firman-Nya sudah memerintahkan untuk manusia itu melakukan ketaatan, ya harus ketaatan. Sementara Anda membawa 1 Yohanes 3 nomor 4, itu dikatakan setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Tuhan, sebab ia melanggar hukum Tuhan. Dia berdosa karena apa? Karena melanggar hukum Tuhan. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan di sini adalah hukum Tuhan di dalam kekristenan itu yang mana gitu loh. Apakah yang kemudian yang muncul setelah Yesus terangkat, ataukah justru ketika Yesus itu datang kepada Bani Israel mengukuhkan hukum Tuhan kepada Bani Israel? Jadi kalau dikatakan yang melanggar hukum Tuhan itu adalah dosa, nah coba kita lihat betapa banyak penekanan, penegasan yang kemudian Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Tuhan. Kalau melanggar perintah Tuhan, dosa. Nah sekarang dengan adanya penebusan darah Yesus di atas tiang salib, apakah di situ mencakup pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan? Yes, mencakup, tetapi dengan kata halus, telah membatalkan. Sehingga orang-orang Kristen pengikut Paulus itu tidak lagi tunduk di dalam perintah Tuhan, tetapi tunduk di dalam apa yang digariskan oleh Paulus itu sendiri. Contoh misalnya nih, tak kasih contoh. Roma 7 misalnya. Ya, di situ sangat jelas dikatakan kalau hukum Tuhan itu justru membuat dosa itu semakin hidup. Yang tadinya tidak ada dosa, begitu ada perintah, begitu ada ketetapan, aturan-aturan Tuhan, dosa kemudian itu muncul. Roma 7 nomor 7 misalnya. Jika demikian apakah yang hendak dikatakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Dengan adanya hukum Taurat, Paulus mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Artinya karena adanya perintah, ketetapan, ketentuan, Paulus baru mengenal yang dikatakan dosa. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa itu mati. Ini fitnah ini. Tanpa hukum Taurat, dosa itu mati. Artinya, tanpa hukum Tuhan, tidak ada yang disebut dosa. Sehingga di dalam Roma 7 nomor 9, dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah Taurat, dosa mulai hidup. Ini penghujatan terhadap perintah Tuhan. Akan tetapi dengan datangnya perintah yang dimuat dalam hukum Taurat, dosa itu mulai hidup. Makanya dikatakan dalam 1 Korintus 15 nomor 56, sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Ini ajaran dari mana nih? Kuasa dosa itu adalah hukum Taurat. Sementara kalau kita jujur terhadap kebenaran demi keselamatan anak keturunan kita, sangat jelas sekali Yesus mengatakan di dalam Yohanes 7 nomor 49, tetapi orang yang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Tidak mengenal hukum Taurat itu disebut terkutuk oleh Yesus. Tapi menurut Paulus, kuasa dosa adalah hukum Taurat. Jadi kebalik-balik ini ajaran. Tuhan mengatakan, ya, di dalam Ulangan 27 nomor 26,
Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Jadi harus menepati hukum Taurat itu dengan perbuatan. Tetapi lagi-lagi saya katakan, Paulus mengatakan kuasa dosa itu adalah hukum Taurat. Jadi yang mana Kristen duduki sekarang ini? Ajaran Paulus kah atau ajaran Yesus itu sendiri? Ajaran Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Terkutuk orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Bahasa kita jelas. Siapapun yang tidak mempraktekkan dalam kehidupannya apa yang diperintahkan Tuhan di dalam hukum Taurat, maka dia terkutuk. Tetapi Paulus mengatakan, kuasa dosa itulah hukum Taurat itu sendiri. Ini sangat timpang, Bung. Ini sangat timpang. Coba kita lihat ini ya. Di dalam Galatia 5 nomor 4. Kamu lepas dari Yesus Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia kalau kau mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Apakah sahabat saya ini tidak merasa gitu loh? Ini ajaran apa tuh? Kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia kalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat atau oleh hukum Taurat. Sementara Tuhannya sendiri mengatakan hukum Taurat itulah kunci keselamatan. Kunci keselamatan itu justru hukum Taurat. Tapi kemudian muncul ajaran hukum Taurat itu justru yang membuat orang itu mati. Sementara Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 19 nomor 17, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Tuhan. Di mana perintah Tuhan itu termaktub? Di hukum Taurat. Tapi Paulus mengatakan justru Yesus Kristus tidak berguna bagimu kalau kamu taat hukum Taurat. Ini kebalik-balik, Bang. Dan itu abang aminkan. Makanya siapa yang tepuk tangan ketika hukum-hukum Tuhan itu dihapuskan? Ulangan 6 nomor 17. Haruslah kamu berpegang pada perintah Tuhan, peringatan Tuhan, ketetapan Tuhan yang diperintahkan kepadamu. Harus berarti wajib. Tapi apa yang dikatakan oleh Paulus? Apa yang dikatakan? Kamu lepas dari Yesus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Nah, sekarang teman-teman Kristen ini mengikuti ajaran siapa? Ada perintah kewajiban untuk mentaati hukum Taurat. Ada juga perintah yang mengatakan kamu tidak akan selamat dengan taat kepada hukum Taurat. Lebih tegas Paulus mengatakan ya di dalam kitab saudara di Galatia dan juga di dalam Filipi 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi dulu katanya sebelum ada Yesus, Paulus itu yang taat kepada hukum Taurat dikatakan sebuah keberuntungan. Tapi setelah Yesus itu mati di atas tiang salib, ternyata ketaatannya kepada hukum Taurat itu adalah sebuah kerugian. Nomor 8 dari Filipi 3, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena mengenal akan Yesus Kristus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Siapa yang dianggap sampah oleh Paulus? Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah. Siapa itu? Hukum Taurat dianggap sampah. Kemudian saudara mengaminkan. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Sementara Yesus dengan gamblang mengatakan, sekali lagi saya katakan, Yesus menerangkan dengan gamblang, jika engkau ingin memperoleh hidup, turuti segala perintah Allah. Tapi ternyata perintah Allah itu menurut Paulus adalah sampah. Sekarang Anda coba, gimana Anda bisa menganulir keimanan saudara sekarang ini yang justru menganggap perintah-perintah Tuhan itu sampah dan membanggakan diri dijamin keselamatan dengan mengimani penyaliban Yesus sebagai tumbal di atas tiang salib. Silakan. Bang Jordan, mulutnya dibuka. Masih di mute itu. Sorry.
Sorry, Oke, sorry. silahkan. Yang mengatakan sampah itu bukan saya, tapi Bapak. Ya, saya tidak katakan bahwa hukum Taurat itu sampah. Biar nanti Bapak nanggung sendiri ya, akibatnya bukan saya. Karena Alkitab hukum Taurat itu adalah suci. Dan itu dikatakan karena tidak ada satu manusia yang mampu melakukan hukum Taurat sehingga Yesus datang. Allah sendiri yang datang. Dan dialah manusia pertama yang mengeksekusi akan hukum Taurat itu sehingga itu sudah digenap. Ketika itu sudah digenap bukan berarti itu sampah, tetapi tidak berlaku lagi. Tapi tadi saya minta kepada Sum di sini juga, saya pingin mau supaya ada dalil yang dikatakan oleh Bang Suma tentang melanggar perintah Tuhan itu adalah dosa, tapi tidak ada tanggapan tentang pertanyaan itu ya. Dalil itu tidak ada. Jadi definisi tentang dosa menurut Al-Quran itu sebenarnya tidak ada karena Bang Suma mungkin lupa atau tidak menjelaskan juga teman-teman Muslim di sini. Sebab saya menantang, saya mau minta tanggapan, makanya dari Ibu tadi juga sama Bu Josel tolong dibantu Bang Sumanya ya untuk menampilkan dalil ini ya, tapi ini tidak ada. Jadi ini takutnya gini Bang Suma, nanti netizen pada menganggap bahwa Bang Suma ini karang-mengarang atau asumsi ya. Jadi tolong itu dalilnya itu ditampilin ya. Berikut nanti setelah saya menjawab ya. Sekarang tentang aturan-aturan yang disampaikan oleh Tuhan itu sorry saya ada telepon tadi jadi sudah batalan tadi, jadi sudah saya sudah batalin. Jadi saya mau jelasin tentang aturan-aturan yang ada dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Di dalam Kejadian sampai dengan Wahyu itu saya dapati untuk pemahaman pendalaman saya, ternyata di situ adalah ada 7 hukum, Pak. 7 hukum. Hukum yang pertama adalah hukum Taman Eden. Setelah Taman Eden tidak berlaku lagi karena manusia telah jatuh dalam dosa dan mereka telah diusir, maka ada hukum yang baru, yaitu hukum hati nurani. Dan itu hukum hati nurani yang diberikan Tuhan kepada mulai dari Kain dan Habel sampai zaman Nuh. Ya, karena ketika Kain membunuh Habel tidak ada aturan yang ditetapkan Allah kepada Kain dan Habel, bahkan Adam dan Hawa, karena mereka masih berempat pada waktu itu ya di dunia ini. Dikatakan jangan membunuh. Tetapi proses ketika Kain hendak membunuh Habel, hatinya panas. Tetapi Allah bersuara lewat hatinya, kenapa hatimu panas, Kain? Itu loh. Jadi itu mulai disitulah hati nurani ya. Itu hukum kedua, Pak. Baru zaman Nuh, yang kalau saya bisa definisikan itu hukum pelangi ya. Kita tahu itu proses ketika manusia ini dihukum dengan air bah, kemudian ada aturan-aturan termasuk makanan di sana. Ya, dimana kita tahu itu tentang pelangi-pelangi, alangkah indahnya merah kuning hijau di langit yang biru, pelukismu agung siapa gerangan, pelangi ciptaan Tuhan. Jadi itu hukum pelangi. Jadi aneh. Itu hukum pelangi, hukum Nuh di sana. Maksudnya itu ada di situ, peristiwa pelangi itu terjadi. Itu hukum Nuh dan itu berlaku sampai zaman ada Abraham. Jadi di situ sudah ada 3 hukum ya. Hukum Taman Eden, hukum hati nurani, dan hukum Nuh. Hukum yang keempat adalah hukum kepada Abraham. Hukum kepada Abraham itu apa? Hukum janji. Isi dari janji itu adalah apa? Kasih karunia. Tentang apa? Di mana olehmu maka seluruh bangsa akan mendapat berkat. Nah itu hukum yang kelima. 400 tahun kemudian ya, Nuh dari Abraham 1000 tahun. Dari Abraham sampai Nuh itu ada kurang lebih dari Abraham sampai Musa itu ada kurang lebih 400 tahun ya. Itu hukum Torah atau hukum Musa. Jadi itu sudah ada 6 hukum ya.
Jadi kalau terjadi pergantian-pergantian itu adalah wajar. Nah, dari hukum Musa, dari zaman Torah sampai Yohanes Pembaptis, sampai Yesus berlaku terus itu hukum Taurat, ya. Jadi itu sudah ada 6 hukum, ya, yang saya katakan tadi. Jadi Yeremia 31 ayat 31 itu begitu jelas, ya. Hukum yang dilakukan yang kita sudah bahas di part pertama di Zoom, ya, di Zoom MDM atau Zoom siapa ya, MCI ya, Ucok Tebas ya, kita sudah bahas itu di part yang pertama loh. Di sana kita sudah membahas tentang Yeremia 31 ayat yang ke-31, di mana Tuhan menubuatkan kepada Yeremia hukum Musa ini tidak akan berlaku lagi. Dan itu akan ditarik oleh Allah, tetapi bukan sampah menurut framing Bapak. Biar nanti Bapak yang tanggung risikonya itu, ya. Jadi nantinya itu akan tidak digenapi maksudnya. Karena Yesus, karena dari sekian banyak manusia, sekian banyak orang Israel mulai dari Musa semenjak hukum Taurat itu diberikan, tidak ada satu manusia yang mampu melakukan hukum Taurat, cuma Yesus. Maka saat Yesus datang, maka hukum Taurat itu sudah ada yang melakukan, mengeksekusi akan hukum Taurat itu, sehingga itu sudah tidak berlaku lagi karena sudah digenapi. Kata penggenapan di situ, yaitu sudah terlaksana keseluruhan itu, ya. Sehingga ada hukum baru yang dinubuatkan oleh Yeremia juga, yaitu perjanjian yang akan ditulis dalam hati, yaitu Yesus yang mau katakan kepada orang percaya gitu loh, di zaman itu, ya, mulai zaman itu dan zaman sekarang itu. Nah, itu hukum yang keberapa? Ke-6 ya, ke-7. Pertama, Adam, Taman Eden, hati nurani, Nuh, Abraham, Musa, Torah, sama kasih karunia ketika Yesus datang. Nah, itulah yang disebut hukum janji yang diberikan oleh Allah kepada Abraham itu digenapi di dalam hukum kasih karunia. Karena hukum yang lebih kuat sebenarnya bukan hukum Torah, tapi hukum janji loh. Janji. Nah, sekarang kalau janji itu diberikan kepada Abraham, kapan janji itu akan digenapi? Nah, sementara menunggu hukum janji itu, diberikanlah hukum Taurat karena bangsa itu sudah menjadi bangsa yang besar. Keturunan yang dijanjikan itu sudah menjadi bangsa yang besar, maka aturan yang berlaku yaitu hukum apa? Hukum Torah. Tapi sebenarnya itu cuma temporer, bukan sampah, ya, bukan sampah. Jadi ketika sampai Yesus datang, maka hukum janji itu digenapi dengan hukum yang ke-6, yaitu hukum kasih karunia. Nah, yang terakhir yang sementara kita tunggu, yaitu hukum yang ke-7, Pak, yaitu hukum face to face. Karena pengetahuan kami tentang Yesus itu yang ada di dalam Alkitab ini cuma terbatas. Tetapi ketika hukum yang ke-7 itu berlaku, hukum face to face, kami orang percaya akan bertemu dengan Yesus. Kita tidak akan bertanya lagi, oh siapakah Yesus itu? Bagaimana dia itu langsung mata dengan mata. Tapi sekarang itu dalam kasih karunia kami hanya diberikan kepada kami adalah Roh Kudus, sehingga pengenalan kami itu sekalipun ada roh tapi masih tetap terbatas karena kita tidak melihat langsung Yesus itu. Dan pengetahuan kami juga, sekalipun kami mengetahui apa yang ada di dalam Alkitab itu cuma sebatas itu, karena pengetahuan itu akan lenyap. Di mana firman Allah ini suatu saat akan diangkat oleh Tuhan, dan ke timur, ke barat orang akan mencari kebenaran firman Allah, yaitu Alkitab ini tidak akan ditemukan karena itu sudah diangkat oleh Tuhan. Sehingga pengetahuan itu tentang firman Allah itu tidak ada lagi, tidak berlaku lagi. Maka tinggal satu yang ditunggu, hukum face to face, kita akan berjumpa dengan Allah muka dengan muka. Yesus itu siapa? Jadi itu jelas kenapa hukum Taurat itu tidak berlaku lagi, ya. Itu mungkin penjelasan saya, dan silakan ditanggapi atau diperdalam pertanyaan, atau mungkin diulangi pertanyaan yang belum saya jawab. Baru itu yang saya nangkap. Silakan, Bu Jose, tolong ya, jangan tidur yo.
Jadi Kok gini, khawatir dengan saya, Bang Jordan, Tanya Pak. di dalam pemahaman kami sebagai seorang Muslim, kata dosa itu bukan berasal dari Al-Quran. Itu adalah bahasa Sanskerta ya, yakni apa itu ya, desa atau vesa, yang mana kata itu kemudian diambil sebagai konteks satu kata untuk agama dalam penjelasannya terhadap tindakan manusia yang melanggar aturan atau ketetapan pencipta langit dan bumi. Itulah dosa. Tetapi kemudian ketika Al-Quran membahas tentang kata dosa ini atau perilaku dosa ini, itu tadi yang saya katakan, Bang. Dosa dikatakan itsmun. Anda boleh baca dalam surah Al-Baqarah ayat 218. Dosa juga disebut junahun. Pak, sebentar. Kalau saya tampilin ayat, saya baca. Jadi boleh nggak dibaca itu supaya saya paham arti dosa di dalam Al-Baqarah tadi? Oke, Boleh? siap. Oke. Siap. Silakan. Oke, Intinya silakan. ya, Al-Baqarah sambil berapa? kita nunggu ya, saya jelasin ya. Ya, ya. Di dalam Al-Quran itu kata junahun dalam surah An-Nur ayat 29 itu pengertian dosa itu seperti itu, yang berarti melanggar aturan atau norma-norma. Nah, Al-Baqarah berapa? Mohon maaf. 218. Al-Baqarah berapa? Ya, 218 salah satunya, Bang. Al-Baqarah. Iya, itu salah satu daripada kata dosa itu ya. Mudah-mudahan saya tidak keliru, Bang. Iya. Dah? Oke, sudah, silahkan. Oke. Ya. Jadi di situ ada kata itsmun. Kata itsmun itu pembahasan yang kemudian berbicara mengenai makanan atau hukum-hukum mengkonsumsi khamar. Di mana khamar itu di dalamnya terdapat perilaku dosa besar dan juga beberapa manfaat, meski kemudian dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Itu yang diterangkan oleh Al-Qur'anul Karim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Bang, Ya. boleh nggak dibaca dulu yang Al-Baqarah 218 kah? Boleh Itu sebelum lanjut? sudah dibaca. Enggak, soalnya kan Nanti bosnya tidak dibaca, ini Pak. bukan di Zoom. Bukan di Zoom, dia baca Ini dalam sudah kan, bahasa Bang Arab. Imanes tuh ada gambarnya, Abang. Gimana coba? Iya. Boleh dibaca dulu dong. Supaya kan Atau saya mengerti. ini yang surah apa ya? Surah An-Nur ayat 29 coba Bang Imanes, itu agak pendek. Ayatnya mungkin bisa muncul di tempatnya Bang. Anur An-Nur ayat 29. 29 coba. Jadi yang terpenting kemudian saudara Jordan ini paham bahwa dosa itu adalah pelanggaran, ya, pelanggaran norma-norma, pelanggaran aturan Tuhan, pelanggaran dari apa yang kemudian dinisbahkan Tuhan terhadap manusia. Laisa alaikum junahun an tadkhulu buyuta gaira maskunah. Ya, jadi dianggap dosa kemudian ketika orang itu memasuki rumah seseorang tanpa penghuni. Ya. Bukankah itu cuma contoh, Pak? Tapi maksudnya pelanggaran itu kan ada aturan-aturan. Aturan memasuki rumah kan itu aturan, tetapi aturan cuma satu, itu contoh kasus saja yang di dalam An-Nur 29, Pak. Iya, maksudnya artinya gini loh, Bang. Dosa itu pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Itu intinya di situ. Jadi ketika ada orang yang kemudian melanggar perintah Tuhan, maka itu dihitung dosa, itu kesalahan. Gitu loh. Tidak ada secara spesifik seperti di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 itu, Pak. Ya, karena saya katakan dosa itu bukan bahasa Al-Quran. Dosa itu adalah bahasa Sanskerta, di mana dosa ini digunakan baik Islam maupun Kristen dalam bahasa agama yang muatannya pelanggaran.
Pelanggaran apa? Perintah Tuhan. Gitu loh. Maka definisi dosa di dalam Islam itu ya runut kepada dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran. Itu bahasa Sanskerta itu, Pak. Dari kata zefa, sepesa, itu kemudian diambil oleh kita sebagai orang Indonesia, berubah menjadi dosa, di mana dosa itu adalah perbuatan yang melanggar dari hukum Tuhan. Kan gitu. Itu Oke, ada kata dilanjut. Bang Suma. Al-Maidah ayat 2 Oke, kata ya. Bang Suma. Gimana? Al-Maidah ayat 2. Surah Al-Maidah. Coba dibaca itu Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya aja ya, wahai orang-orang yang beriman, Ayat berapa? janganlah Nomor berapa? kamu Nomor berapa? melanggar Nomor berapa? syiar-syiar Nomor berapa? Allah. Pak, nomor berapa? Nomor berapa? Ayat 2. Ayat 2. Ayat 2. Lanjut. Oke, mungkin saya bacakan ya Bang Imanes Saya ya. bacain boleh Bang Suma? Iya, Oke, iya. saya bacain Betul, aja betul. lah ya. Saya bacain ya. Oke. Wahai Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah. Dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadiu atau hewan-hewan kurban. Dan halaid hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka, dan tolong menolonglah kepada kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Oke, silakan Bang. Iya. Tadi kan saya udah katakan tuh bahwasanya dosa salah satunya itu ithmun dalam Al-Quran. Nah, bener, surah Al-Maidah ayat 2 di situ kan sudah jelas wala ta'awanu 'alal itsmi. Jadi itsmi itu ithmun wal udwan. Makanya diperintahkan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Itsmi. Itsmi ya itu dosa, pelanggaran. Jadi salah satu kata di dalam Al-Quran itu yaitu ismun. Ada lagi junahun, ada lagi zanbun, ada lagi katayah, ada lagi sayyiat. Itu kata-kata dosa semua itu. Nah, cuman sekali lagi saya katakan, kata dosa itu berasal dari Sanskerta, bukan bahasa Quran. Jadi kalau Anda mencari kata dosa di dalam Al-Quran, itu akan Anda temukan selain daripada kata yang tadi yang saya katakan yang ditunjukkan oleh Bang Imanes. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Apa berbuat dosa itu? Ya ketika diterangkan la tuhillu sya'airallah. Jangan kamu melanggar aturan-aturan kesucian Allah atau syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan ya walas syahral haram walal hadaya walal qalaid wala aminal bait haram. Jadi jelas sekali dalam Islam itu bukan seperti yang Anda harapkan bahwasanya oh dosa itu adalah orang yang harus ditebus dengan darah. Itu nggak ada di Islam, Bang. Kalau Anda mengharapkan itu Anda akan temukan. Karena kenapa? Cara mensucikan dosa itu dengan cara bertaubat. Makanya di Islam itu sangat jelas kaidahnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, jangan kau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Makanya apa perintahnya? Kita berbuat dosa,
bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dosa akan dihapuskan. Berbeda dengan Anda, dosa nggak dihapuskan kecuali dengan darah Yesus. Ini ajaran yang kemudian saya katakan tadi bertentangan dengan ajaran Yesus itu sendiri. Makanya saya katakan ada sesuatu yang sangat rancu di dalam tubuh Kristen ya, terkait dengan hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel yang adalah merupakan kunci keselamatan. Yesus mengatakan terkutuk kalian karena tidak mengenal hukum Taurat. Artinya bahwasanya hukum Taurat itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat fundamental ketika ditaatin dan juga ketika ditinggalkan. Ya, itu yang perlu sedikit lagi dari saya. Itu yang perlu saya sampaikan kepada Bang Jordan ini. Kewajiban menjalankan hukum Taurat itu dibantah oleh Paulus. Ulangan 6 nomor 17. Harus kamu berpegang pada perintah. Ini perintah, Bang. Harus itu artinya wajib hukumnya. Ulangan 11 nomor 1. Harus engkau mengasihi Tuhan. Dengan cara apa? Melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia. Dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Masalahnya sekarang itu adalah perintah, ketetapan, aturan, ketaatan kepada apa yang dihukumkan Allah sebagai syariat kepada Bani Israel. Itu hanya untuk Bani Israel. Bang Jordan bukan Bani Israel. Lalu bagaimana solusinya? Kata Yesus, akan datang penolong lain yang akan mengajarkan segala aspek kebenaran, keadilan, dan pengisapan dunia akan dosa. Itulah yang kemudian datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Anda bukan Bani Israel, Anda bukan Bani Ismail, Anda bukan bangsa Arab, Anda bukan bangsa Yahudi, tetapi Tuhan kemudian menurunkan sebuah perintah-perintah melalui Rasulullah Muhammad SAW yang seruannya, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, aku diutus kepada seluruh umat manusia. Artinya, siapapun Anda tidak mengenal suku harus mengikuti syariat yang dibawa oleh hamba Allah yang kepadanya Allah berkenan. Itulah rohku di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52. Agar apa? Agar manusia dibimbing oleh beliau melalui Al-Quran dan melalui hadis sahihah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kepada manusia, wahai Muhammad, ketika mereka mencintai pencipta langit dan bumi, maka perintahkan kepada mereka untuk mengikuti dirimu. Barang siapa yang mengikuti dirimu, maka aku akan mencintainya. Aku akan mengampuni dosa-dosanya. Itu solusinya. Itu solusinya. Sedangkan Yesus yang Anda ikutin, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Anda ngikutin. Padahal aturan, ketetapan, dan perintah-perintah Tuhan hanya berlaku kepada Bani Israel. Kita di mana di situ? Enggak ada. Kita enggak ada di Bani Israel itu. Perintah yang datang kepada Bani Israel hanya dikhususkan kepada Bani Israel, bukan kepada seluruh umat manusia. Lalu pertanyaannya kemudian, Bang Suma ada loh di dalam Matius 28 nomor 19 nomor 20. Yes. Oke. Tapi apa perintahnya? Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ia perintahkan, beritakan bahwa Injil itu adalah sebuah pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan kepada Yesus untuk disampaikan kepada Bani Israel. Dengarkan berita itu, lalu aminkan. Oh, itu untuk Bani Israel. Makanya umat Islam itu beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para nabi. Kenapa? Karena diperintahkan beriman. Dulu ada kitab untuk Bani Israel, dulu ada nabi untuk Bani Israel. Sekarang yang ada adalah Khataman Nabiyyin, Rasulullah wa Khataman Nabiyyin. Itu yang harus kita lakukan. Siapa yang mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, tentu dia mendudukkan Yesus sebagai Nabi, sebagai Rasul. Siapa yang beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW, sama halnya dia percaya kepada Yesus alaihissalam. Tapi beriman, percaya Yesus mati di atas tiang salib, itu sama sekali bukan dan tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Itulah Bang Jordan yang ingin saya sampaikan, karena di sini sudah larut malam dan Maroko sudah main kayaknya. Maroko menang. Sudah 1-0 malah Bang. Oh, Sudah 1-0. mantap. Subhanallah. Maroko sama siapa ya? Maroko sama PSM Makassar, Bang.
Mantap itu loh. Ya, jadi saya kira saya simpulkan Bang Jordan, ya saya simpulkan sementara nanti coba Anda tanggapin ya. Di dalam pengajaran Ulangan 28 nomor 1 ya. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhanmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ini perintah Tuhan kepada Bani Israel, Bang, bukan kepada kita. Kemudian di dalam Yosua 1 nomor 7, abangku, ini juga untuk Bani Israel. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jadi kita harus, Bani Israel itu harus berhati-hati dalam menjalankan hukum Tuhan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Janganlah menyimpang ke kanan, janganlah kau menyimpang ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ini perintah, Bang. Jangan kau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi celakanya kemudian ada ahli kitab yang justru menganggap hukum Tuhan ini sebagai kutukan, menganggap ini sampah. Kalau abang tadi mengatakan kami tidak menganggap sampah, yes, itu abang. Tapi Paulus gimana, Bang? Filipi 3 nomor 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Apa yang dianggap sampah di sini? Hukum Tuhan, Taurat. Nah, abang mengaminkan itu. Cobalah gunakan akal sehat kita ini. Jangan kita egois demi keselamatan. Kenapa? Kalau kita sebagai seorang laki-laki nih, sebagai pemimpin dalam rumah tangga, salah memilih sebuah keyakinan, maka istri, anak kita, keturunan kita itu akan celaka semuanya. Oleh karena itu, yuk mari kita kembali menggunakan akal sehat untuk menelaah sisi kebenaran yang ada di dalam kitab suci, baik itu di Islam maupun di dalam Kristen. Mari teman-teman Kristen belajar Quran, ya, mari belajar Quran. Kami pun orang Islam akan belajar Bible. Untuk menemukan sisi kebenaran itu harus kita buktikan secara wahyu dan juga secara akal. Jadi di situ ada dua, akal, wahyu. Kalau wahyunya benar, pasti tidak bertentangan dengan akal. Kalau apa yang ditemukan oleh akal itu adalah insting sesuai dengan kebenaran, pasti akan didukung oleh wahyu. Tapi kalau ada wahyu yang mengatakan hukum-hukum Tuhan yang diperintahkan, jauh kau menyimpang, jangan kau ke kiri, jangan kau ke kanan, supaya kau tidak dianggap pendusta, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi firman Tuhan. Tapi ternyata firman Tuhan itu hanyalah sampah. Yang benar kemudian menurut konsep ini adalah Yesus mati di atas tiang salib demi untuk menebus dosa kita. Bayangkan di dalam 1 Yohanes, Bang, terakhir, dalam 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2, anak-anakku janganlah engkau berbuat dosa, tetapi ketika engkau berdosa, kata dia, kata pengarang kitab saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dia akan mendamaikan untuk segala dosa kita. Ini payah ini, Bang, payah. Kenapa payah? Karena sangat bertentangan dengan ajaran Yesus. Ajaran Yesus sendiri itu menekankan bertaubat. Bahkan terakhir dari saya, di dalam Matius 8 nomor 4, orang yang sesaman dengan Yesus, Yesus arahkan untuk melakukan pengorbanan, penyembelihan, memberikan kurban seperti persembahan kurban yang dilakukan oleh Musa. Anda boleh baca dalam kitab abang sendiri, Matius 8 nomor 4, Yesus memerintahkan lakukan pengorbanan seperti persembahan yang dilakukan oleh Musa, bukan persembahan anak Maria sematawayang di atas tiang salib demi untuk memuaskan oknum tertentu. Karena dengan matinya Yesus, bayangkan Bang, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, aturan, ketetapan, hukum-hukum, perintah, ketaatan terhadap perintah-perintah Tuhan itu dihapuskan, dibatalkan dengan matinya Yesus. Artinya ada tumbal untuk menghapus segala dosa, aturan Tuhan. Dan siapa yang kemudian tepuk tangan dengan dihapuskannya aturan-aturan Tuhan itu? Itu terakhir dari saya sebelum saya pamit. Dan ketika nanti sudah selesai main bola, saya akan kembali ke sini. Gitu ya. Sementara Bang Jordan silakan ada tanggapi. Di sini ada teman-teman kita Muslim yang mungkin bisa menemani Bang Jordan. Sementara Dinda Josel saya turun dulu, Bang Imanes saya turun dulu. Nanti insya Allah kalau udah selesai
nonton bola, saya akan kesini lagi. Barakallahu fikum semua teman-teman. Saya pamit Bang Jordan, terima kasih. Mohon maaf ketika ada kata-kata yang tidak mengenakan, tetapi intinya saya lakukan ini semua wujud kasih sayang saya kepada Bang Jordan. Kiranya Allah memberikan hidayah. Hidayah itu adalah hak prerogatif setiap manusia. Hidayah itu adalah hak setiap insan ciptaan Tuhan. Barang siapa ingin mendapatkan hidayah, maka gunakan akal sehat dan jauhkan diri dari tawagut, menyembah selain daripada Allah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Oke, Bang Suma, saya juga mohon maaf ya kalau misalnya ada kata-kata yang mungkin tidak mengenakan buat Bang. Silakan, saya mau lanjut dulu ya. Lanjut. Aku pikir mau saya pamit. karena tadi kan kita sementara karena dia suka main bola ya, karena PSM Makassar itu ada di apa namanya Maroko, jadi dia mau nonton itu. PSM Makassar di sana. Jadi ya sekali lagi saya mohon maaf ya. Silakan Bang Suma. Karena ada yang menggantikan ya. Saya tinggal apa aja. Kita juga jangan terlalu larut. Saya juga semalam agak larut, makanya saya tinggal mungkin ini juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian yang ada di live comment ya, channel Zulkifli M. Abbas. Kembali lagi saya di sini menyapa teman-teman semuanya, di mana saya tadi berdialog dengan salah satu pendeta yang menurut saya ya perlu dikasihani ya. Pak Jordan ini ya betul, dia dewa mabuk, betul. Jadi kenapa saya katakan demikian? Karena beliau itu ketika disampaikan sesuatu dia nangkap saat itu juga, besok lupa lagi ya, besok lupa lagi. Ketika disampaikan sesuatu bahkan terkadang dia lupa dengan perkataannya sendiri. Saya mau ngomong apa dia lupa, atau tadi saya ngomong apa pun dia lupa. Nah, saya rasa tidak terlalu mengasihkan ketika dialog diteruskan, karena kenapa? Dia tidak menanggapi apa yang saya sampaikan, gitu loh. Itu maksud saya. Sehingga ya kita sudahi aja karena sudah sejam lebih dan poinnya itu tidak mengena, karena saya menerangkan tentang konsep yang diajarkan oleh para nabi, ketaatan terhadap perintah-perintah Tuhan. Kemudian muncul ada perintah yang mendudukkan perintah Tuhan itu sebagai sampah. Justru bertanya, bagi saya bukan sampah, itu bagi Bang Suma. Padahal di Filipi 3 nomor 8 itu sangat jelas Paulus mengatakan hukum-hukum Tuhan itu adalah sampah, dan kemudian mereka aminkan. Nah, itu mengerikan sekali sahabat-sahabat sekalian. Untuk itulah kemudian saya akhiri dan juga saya pamit kepada teman-teman. Insya Allah ketika nanti masih ada kesempatan kita akan tampil. Paling tidak besok Ahad kita akan kembali mengudara bersama dengan teman-teman pada pagi hari. Mudah-mudahan ada Oten yang mau berkenan untuk berdialog dengan kita. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.